Bismillahirrahmanirrahim. Salam terbuat dari jati. Jati cantik, tanaman dunia. Salam terucap sepenuh hati. Hati suci lagi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis, Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. saya Saparudin dari SD Negeri 16 Talang Muandau. Saya Isnadi SAG dari SMPN 1 Pinggir. Saya Agung Nugraha SPD dari SDN 11 Talang Mandau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agung, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat. Pak Safar gimana? Alhamdulillah, seperti yang Bapak lihat, senang hati bisa bertemu dengan Pak Agung pada hari ini. Saya mendengar Bapak akan melaksanakan coaching bersama rekan sejawat ya Pak ya? Iya betul Pak. Oke, baik. Perlu Bapak pahami sebelum Bapak melakukan coaching terhadap rekan sejawat, ada beberapa prinsip coaching yang harus Bapak pahami. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Dan yang ketiga adalah menggali potensi yang ada pada diri coach itu sendiri. Ya, Pak. Nah, selama melakukan coaching, Bapak harus mengikuti alur tirta. Alur tirta ini alur yang dipakai dalam proses coachingnya nanti, di mana Bapak mulai dengan menanyakan tujuan dari proses coaching tersebut. Setelah itu Bapak identifikasi permasalahan apa yang diutarakan oleh coach Bapak sendiri. Iya. Selanjutnya dari permasalahan tersebut Bapak gali rencana aksi apa yang mau coach lakukan terhadap permasalahan yang beliau hadapi. Nah, setelah itu nanti baru Bapak minta komitmen seperti apa, tanggung jawab seperti apa yang bisa dilakukan oleh coach dari rencana yang sudah diutarakan oleh coach Bapak sendiri. Sejauh ini Bapak sudah paham akan hal tersebut? Baik Pak, sejauh ini memang saya sudah mempelajari hal tersebut, baik prinsip maupun alur tirta. Oke, luar biasa. Nah, supaya coaching Bapak berlangsung dengan maksimal, ada kompetensi yang harus Bapak miliki. Kompetensi apa yang mau Bapak kembangkan dari proses coaching nantinya? Sesuai dengan yang sudah saya pelajari Pak, Ya. di sini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu mulai dari kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa. Jadi ada 3 kompetensi yang sudah Bapak miliki. Nah, tentu ketiga kompetensi tersebut ada hal yang paling ingin Bapak spesifik kembangkan terhadap permasalahan yang diajukan oleh coach. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang paling spesifik mau Bapak kembangkan sehingga bisa menggali potensi yang ada pada diri coach tersebut? Baik, kalau yang spesifik Pak yang ingin saya kembangkan, yang pertama ini saya ingin mendengarkan secara aktif apa Oke. permasalahan dari coach. Iya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menanyakan pertanyaan yang berbobot Pak kepada Oke. coach. Berarti sebagai pendengar yang aktif, kemudian menyiapkan pertanyaan yang bobot Iya, agar betul, Pak. mampu menggali potensi yang ada pada diri coach tersebut. Iya. Oke, nah jika 2 kompetensi ini, spesifik ini yang mau Bapak kembangkan, tentu Bapak punya target atau indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini sendiri sehingga tujuannya dapat tercapai. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira kinerja indikator apa yang mau Bapak ambil sebagai tujuan dari coaching ini? Baik, kalau untuk indikator ketercapaian Pak, karena tadi sesuai dengan yang spesifik ini saya Oke, kembangkan. ya. Jadi yang pertama saya ingin nanti coach saya itu dapat bercerita dengan terbuka apa permasalahannya, Oke. sehingga nanti dari keterbukaan itu saya bisa menggali dengan pertanyaan berbobot untuk agar dapat coach menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Pak. Oke, luar biasa. Artinya Bapak hanya memberikan pertanyaan pemantik Iya, sehingga betul. apa yang ada pada diri coach terkeluarkan dengan begitu sehingga pada akhirnya permasalahan dari coach bisa coach selesaikan dengan potensi yang ada pada diri coach itu sendiri. Luar biasa Pak ya, Pak Agung Nugraha. Mungkin untuk pra observasi ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Selamat bertugas. Iya. Kita jumpa lagi pasca observasi. Baik, terima kasih Pak Agung. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Isnadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya Pak. Amin. Baiklah Pak Isnadi,
semalam kita sudah membuat janji kan akan mengadakan pertemuan. Sepertinya ada hal yang ingin Bapak ceritakan kepada saya. Ada apa, Pak? Gini Pak ya, permasalahan yang mau saya sampaikan kepada Pak Agung hari ini yaitu tentang metode atau model pembelajaran Pak di sekolah saya gitu. Di sekolah saya itu Pak, metode yang dipakai dalam pengajaran itu saya perhatikan Pak, tahun ke tahun kurang ada perubahan Pak gitu. Jadi metodenya itu masih memakai metode konvensional, dalam artian majelis guru kebanyakan memakai metode ceramah, sedikit ceramah, sedikit ceramah. Jadi mengakibatkan terhadap murid tidak terpancing, tidak termotivasi Pak untuk belajar gitu. Jadi inilah yang mau saya sampaikan kepada Bapak gitu. Baik, berarti Pak Isnadi memiliki permasalahan, yaitu sebagian besar guru di sekolah Bapak itu metode mengajarnya itu masih cara-cara lama ya Pak. Betul Secara sekali. konvensional, lebih banyak mengandalkan ceramah gitu ya Pak. Iya Pak. Baik Pak Isnadi, setelah tadi Bapak ceritakan, sebetulnya apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita hari ini? Yang saya harapkan dalam pertemuan kita ini Pak ya, sesuai dengan keadaan zaman, yaitu zaman teknologi Pak ya. Seharusnya anak-anak itu belajar mendapatkanlah metode yang sangat menyenangkan. Apa salahnya pakai kuis gitu kan, sesudah itu pakai video pembelajaran. Jadi anak-anak tadi terpancing, bersemangat lagi untuk belajar dengan guru-gurunya. Seolahnya nantinya anak itu mendapatkan pembelajaran dengan metode yang bervariatif gitu. Mungkin guru ini pakai PPT, guru ini pakai slide gitu Pak. Sesudah itu anak ini muncullah semangat untuk belajarnya. Jadi kita menginginkan kegiatan atau proses belajar mengajar itu yaitu situasi yang menyenangkan itu Pak. Luar biasa sebetulnya harapan dari Pak sendiri nih Pak Is. Iya Pak. Berarti Bapak berharap guru-guru Bapak di sekolah itu bisa memanfaatkan teknologi. Iya. Jadi ketika belajar itu metodenya itu bisa bervariasi dan lebih maksimal dalam penggunaan teknologi. Iya ya, betul sekali Pak. Baik Pak Isnadi, itu harapan yang luar biasa, mudah-mudahan nanti tercapai. Kemudian kalau tadi Bapak menyampaikan seperti itu, apakah Bapak sudah mengidentifikasi sebetulnya guru-guru tersebut dasarnya seperti apa? Kenapa mereka masih menggunakan cara-cara lama? Gini ya Pak ya. Kenapa? Mungkin kalau guru-guru yang senior Pak ya, kita maklum gitu. Tapi bagaimanapun yang boleh katakan yang muda-muda gitu Pak ya, kenapa lah tidak dimanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Pakai istilahnya dalam pembelajaran itu pakai infokus gitu kan. Jadi kalau pakai infokus nanti kebutuhan gitu ya, kebutuhan siswa dalam belajar, minat anak dalam belajar, profil belajar akan terpenuhi. Tapi kalau seandainya dengan metode konvensional saja Pak, nanti pembelajaran itu mungkin anak-anak Pak kan pernah juga kita tanya ya Pak ya, kepada murid kita, bagaimana pembelajaran dasi Pak, ceramah Pak gitu. Jadi nanti saya menginginkan gitu, kalau yang untuk senior gitu itu kita adakan face to face dalam hal metode pembelajaran ini. Ini usaha ya Pak ya. Mungkin itu harapan. Berarti kalau tadi saya amati Bapak menyampaikan berulang, guru-guru yang masih menggunakan cara lama itu adalah guru-guru senior ya Pak? Kebanyakan, kebanyakan Pak. Jadi dari hal tersebut sudah ada tidak langkah-langkah yang sudah Bapak coba lakukan untuk memperbaiki itu? Gini Pak ya, langkah-langkah ini rencana Pak ya. Rencana saya akan mengadakan mentoring terhadap guru-guru yang senior.
sesudah itu dilanjutkan dengan secara face to face, yang nantinya saya juga akan berkolaborasi dengan guru, yaitu yang ahli dalam bidang teknologi yang sudah punya pembelajaran itu metode menyenangkan dalam artian menggunakan teknologi. Nanti ada beberapa guru yang saya nanti untuk berkolaborasi untuk hal ini. Baik Pak Is, itu tadi langkah yang memang patut untuk dicoba kan. Pak Isnadi akan mencoba melakukan mentoring dengan guru secara berkelompok mungkin, ataupun secara face to face, secara pribadi. Dan tadi juga Pak Is menyampaikan akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, itu merupakan sudah langkah yang luar biasa. Iya. Dari paparan yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira kapan itu akan Bapak laksanakan? Ini Pak ya, akan insya Allah secepatnya Pak. Ada perlu minggu depan akan saya laksanakan. Berarti minggu depan akan mulai Bapak laksanakan dengan melibatkan guru-guru yang ke kepala sekolah ya Pak? Iya. Baik Pak Isnadi, percakapan yang luar biasa. Kemudian Bapak juga tadi sudah menyampaikan, sudah mendapatkan apa solusi dari permasalahan itu ya Pak Isnadi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini? Perasaan saya Pak ya, yaitu alhamdulillah berbahagia Pak, senang sebab saya bisa menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan saya, yang nantinya saya akan mengadakan mentoring, yang sebelumnya saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan kepala sekolah saya berlapang dada memberikan ruang untuk ini. Sesudah itu nanti saya juga Pak senang sekali karena nanti dengan adanya mentoring saya face to face, yang satu lagi mungkin nanti karena guru penggerak banyak di sekolah itu kita mempahamkan gitu Pak. Mungkin itu Pak perasaan saya. Baik, terima kasih Pak Isnadi. Mudah-mudahan nanti rencananya berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga nanti Bapak bisa mungkin bercerita lagi di lain waktu bagaimana perkembangan di sekolahnya. Insya Allah Pak, nanti sesudah ini ya Pak, jangan sungkan-sungkan saya akan berbagi dengan Bapak. Kalau saya berbagi, Bapak jangan sungkan ya Pak. Baik, Silakan. terima kasih Pak Isnadi. Iya, Hari sama-sama ya Pak, Iya. untuk hari ini ya Pak. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sapar. Oke, Bapak sudah selesai melaksanakan coaching ya Pak ya. Iya, betul. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching? Luar biasa Pak, sangat senang saya bisa memfasilitasi coaching untuk menemukan permasalahannya Pak. Oke, terlihat proses coachingnya berjalan dengan lancar seperti yang saya amati tadi. Nah, selama penilaian terhadap proses coaching tadi, saya melihat Pak Agung sudah menerapkan kompetensi yang pra-observasi kemarin Bapak utarakan. Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, terlihat tadi dari Bapak menganggukkan kepala pada saat coaching, mengutarakan permasalahannya. Kemudian Bapak juga sudah hadir penuh dalam bentuk tatapannya fokus pada permasalahan yang coaching hadapi. Kemudian Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya amati tadi coaching Bapak benar-benar mengeluarkan strategi dari potensi yang terlihat. Jadi cukup maksimal. Kompetensi coaching sudah Bapak terapkan dalam proses coaching tadi. Kemudian sesuai alur Bapak sudah terlihat tadi, Bapak sudah menanyakan tujuan daripada coaching, Bapak juga mengidentifikasi permasalahan dari coaching sendiri, Bapak juga sudah memberikan menjadi pendengar yang aktif sampai pada Bapak mengajukan pertanyaan bobot, sehingga terlihat tadi coaching Bapak betul-betul menggali, mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada diri coaching sendiri. Luar biasa Pak. Nah, kompetensi lain apa kira-kira yang ingin Bapak kembangkan jika nanti pada kesempatan yang lain Bapak melakukan coaching lagi? Baik, terima kasih Pak Sapar. Terima kasih tadi atas penilaiannya. Apa yang Bapak sampaikan tadi mungkin memang sudah berjalan dengan baik, namun tetap ada hal-hal yang perlu saya perbaiki. Nah, berkaitan dengan yang Bapak tanyakan tadi, hal yang mau saya kembangkan lebih dalam itu, yang jelas adalah alur delta itu harus saya lebih kuasai lagi. Kemudian dalam kompetensi yang saya kembangkan, yang paling fokus itu adalah bagaimana saya bisa menggali lagi permasalahan yang dihadapi oleh
coaching, yaitu dengan membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, artinya ke depannya ketika melakukan coaching lagi, Bapak lebih fokus pada alur tirtanya, Pak ya, terutama bagaimana cara mengeluarkan pertanyaan berbobot sehingga potensi itu lebih tergali lagi. Iya, betul, Itu Pak. harapan ke depannya, Iya. Pak ya. Oke, kita berharap coaching selanjutnya Bapak bisa bekerja lebih maksimal lagi sehingga tujuan dari coaching itu sendiri bisa tercapai. Baik, Iya. Pak Agung, mungkin pertemuan pasca observasi kita cukupkan sampai di sini dulu. Iya. Terima kasih sudah Terima kasih, bekerja Pak dengan Sapar. baik. Terima kasih Mudah-mudahan banyak. ke depan lebih baik lagi. Ya, amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sapar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sapar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Seperti Bapak lihat, sehat walafiat. Bapak Isnadi sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah Pak, baik sehat. Semoga kita dalam lindungan Allah ya Pak. Amin, amin ya robbal alamin. Iya. Amin. Pak, sebentar lagi Bapak akan melaksanakan coaching ya sama coach Bapak. Betul sekali, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Pak ya dalam pelaksanaan ini lancar ya Pak. Oke, siap. Perlu saya ingatkan kepada Bapak bahwa nantinya Bapak untuk melaksanakan coaching tersebut harus sesuai dengan prinsip ya Pak. Oke. Yaitu prinsipnya itu sesuai dengan yaitu kemitraan, selanjutnya proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, siap. Nah, selanjutnya Bapak dalam pelaksanaan coaching nanti harus sesuai dengan alur, yaitu alur tirta yang terdiri dari menanyakan tujuan, sesudah itu mengidentifikasi, selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak. Oke, siap, Pak. Namun sebelumnya Pak, sebelum Bapak melaksanakan coaching tersebut, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama Pak, kompetensi apa yang hendak Bapak kembangkan terhadap coach Bapak nantinya? Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, tentu sebelum saya melakukan coaching, tentu saya sendiri harus memiliki kompetensi sebagai coach terlebih dahulu. Nah, dalam proses coaching nanti Pak, saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, yang ketiga tentu saya menyiapkan pertanyaan yang berbobot sehingga pada akhirnya nanti coach bisa menggali potensi yang ada pada diri. Iya Pak. Oke Pak. Dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi apa yang sangat spesifik, yang akan Bapak kembangkan? Oke, baik Pak Is, terima kasih pertanyaannya. Tentu dari 3 kompetensi tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain Pak ya. Iya. Karena untuk bisa menggali potensi dari coach itu sendiri, kita harus memiliki kehadiran penuh di dalam permasalahan yang diungkapkan oleh coach kita. Kemudian kita juga harus bisa mendengarnya secara aktif Pak. Apa ketika coach kita mengutarakan permasalahannya. Dan yang ketiga tentu untuk menggali potensi itu dibutuhkan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang lebih spesifik mau saya kembangkan dari 3 kompetensi tersebut tentu adalah menyiapkan pertanyaan yang berbobot. Karena apa? Dengan kita berikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan pemantik, sehingga bisa membuka secara terbuka potensi apa kira-kira yang ada pada diri coach tersebut, sehingga dengan potensi itu coach saya nanti bisa membuat rencana aksi apa yang bisa coach kembangkan untuk menghadapi permasalahan yang coach hadapi. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Yang terakhir Pak, Boleh, pertanyaan siap. saya yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam pelaksanaan coaching hari ini? Tentu kalau indikator apa yang saya harapkan, tentu yang pertama sekali saya ketika melakukan coaching tentu hasilnya harus sesuai dengan tujuan dari coaching itu sendiri. Yang kedua, dari kompetensi yang sudah saya kembangkan itu, saya ingin sekali coach saya itu memanfaatkan peluang potensi dirinya untuk melakukan perubahan atau penyelesaian dari permasalahan yang dihadapkannya. Pada akhirnya nanti coach bisa menyelesaikan, tetapi dari coach itu sendiri solusi atau strategi yang keluar. Jadi tanpa tekanan, tanpa paksaan, dengan keterbukaan, dengan semangat sendiri, coach bisa menyelesaikan permasalahannya sehingga pada akhirnya terciptalah tujuan coaching pada hari itu.
Oke Pak. Terima kasih Pak. Demikianlah pasca coaching ya Pak. Mudah-mudahan Pak Bapak bisa melaksanakan coaching terhadap coach Bapak semaksimal mungkin. Oke Pak, siap. Nanti Bapak selesai pelaksanaan coaching kita adakan lagi yaitu pasca coachingnya. Oke, baik Pak Isnadi. Ya. Oke, terima kasih Pak. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Iya Pak ya. Silakan Pak Sapar. Assalamualaikum Pak Agung. Gimana kabarnya Pak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah luar biasa, kabar saya baik juga. Pak Agung, perasaannya gimana pada hari ini? Hari ini perasaan senang Pak. Tapi juga ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ada hal yang mau disampaikan. Bisa Bapak ceritakan permasalahan apa? Jadi gini Pak, sebetulnya permasalahan ini sudah cukup lama sebetulnya. Iya. Saya kan profesi memang sebagai seorang pendidik. Oke. Biasa bercerita di depan murid gitu Pak. Tapi ketika ada presentasi tampil di depan banyak orang, saya merasa kesulitan dan tidak percaya diri. Iya. Nah, itulah permasalahan saya Pak. Berarti kalau boleh disimpulkan, permasalahan yang Bapak hadapi saat ini kesulitan dan rasa percaya diri yang kurang ketika berhadapan dengan orang di depan umum, begitu Iya, Pak betul, ya. betul ya. Nah, Bapak sendiri mengharapkan dari pertemuan ini tujuannya apa? Ya, saya berharap setelah kita hari ini berbincang, berdiskusikan Pak, saya ketika tampil di depan banyak orang, saya bisa tampil lebih percaya diri dan apa yang saya pikirkan itu dapat tersampaikan dengan baik gitu Pak. Artinya permasalahan yang sebelumnya dari ketidakpercayaan diri Bapak itu setelah kita melakukan coaching ini Bapak bisa merubah, Bapak bisa lebih percaya diri. Ya, Selanjutnya Bapak lebih terbuka secara luas berbicara di depan umum seperti itu yang Bapak ya, harapkan. ya, betul, Pak. Nah, Bapak sendiri mengharapkan itu agar terlaksana tanpa ada kendala Pak ya, begitu berhadapan dengan orang di depan umum, Bapak bisa berbicara dengan lantang, apa yang Bapak pikirkan bisa Bapak ungkapkan, jadi tidak lagi rasa percaya dirinya yang meningkat. Iya betul. Dari Bapak sendiri sudah mengidentifikasi permasalahan itu disebabkan oleh apa? Setelah saya amati, mungkin hal itu terjadi. Yang pertama jelasnya mungkin persiapan yang saya lakukan itu masih kurang Pak. Persiapannya Ya. kurang Pak ya. Hmm. Oke, selanjutnya Pak? Kemudian karena persiapan itu kurang, jadi ketika kita tampil, jadi kita tidak percaya diri. Oh iya betul sekali. Kemudian mungkin pengetahuan saya bagaimana cara tampil di depan banyak orang itu masih perlu diasah lagi Pak. Oh seperti itu Pak ya. Jadi setelah Bapak identifikasi ternyata persiapan Bapak yang kurang. Iya. Terus karena kurang persiapan tadi rasa percaya dirinya jadi berkurang. Iya. Terus ditambah lagi Bapak kurang banyak mempelajari bagaimana public speaking di depan umum Iya, seperti betul. itu. Nah, tentu permasalahan yang sudah Bapak yang muncul tadi itu karena penyebab itu tentu Bapak punya potensi dari diri Bapak sendiri. Iya. Bagaimana cara strategi yang bisa Bapak kembangkan agar hambatan yang Bapak temukan tadi itu bisa Bapak selesaikan. Artinya Bapak punya potensi dalam diri Bapak sendiri. Kalau saya boleh tahu, untuk menanggulanginya itu potensi apa yang ada pada diri Bapak? Baik, mungkin potensi yang saya pahami adalah kekuatan saya sendiri mungkin ya Pak. Oke, Kalau saya merasa saya ini sebetulnya sudah cukup mahir Pak dalam bidang IT. oke, luar biasa Pak. Jadi mungkin itu bisa jadi modal untuk saya juga Pak untuk memperbaiki cara saya berbicara depan banyak orang. gitu, Pak. Oke, jadi Bapak sebenarnya dalam bidang IT Bapak cukup mahir ya. Iya. Oke, potensi yang luar biasa. Tentu potensi ini bisa Bapak manfaatkan. Potensi yang ada pada diri Pak Agung sendiri bisa Bapak jadikan sebagai strategi untuk Bapak mencari strategi apa yang cocok untuk menanggulangi permasalahan krisis percaya diri Bapak tadi. Nah, dari Pak Agung sendiri, dari potensi itu strategi apa atau rencana apa yang bisa Bapak kembangkan? Jadi karena tadi sudah saya sampaikan, saya cukup mahir mungkin dalam bidang IT
dan pun permasalahannya tadi adalah kurangnya persiapan. Iya betul sekali. Saat ini kan cukup banyak aplikasi-aplikasi untuk membuat slide presentasi mungkin ya Pak. Iya. Jadi mungkin saya akan mencoba melakukan persiapan mungkin ketika sebelum presentasi itu membuat slide-slide yang menarik dengan aplikasi secara online mungkin Pak. Oke, artinya Bapak integrasikan kemampuan IT untuk membuat slide presentasi. Ya. Jadi slide presentasi membantu rasa percaya diri Pak Agung sendiri, bukan Ya. begitu Pak ya? Iya betul. Nah tentu strategi itu Bapak akan menemukan hambatan ya. Kalau saya boleh tahu, hambatan yang Bapak hadapi jika Bapak nanti menerapkan strategi itu apa? Ya mungkin kalau hambatan itu sendiri istilahnya tidak terlalu berarti Pak hambatan itu. Oke, jadi tidak Hanya masalah teknis, masalah Oke, jaringan iya, Pak. iya. Artinya hambatan tidak ada yang terlalu besar ya Pak ya. Nah kalau tidak ada hambatan, tentu peluang keberhasilannya cukup besar Pak Agung ya. Iya. Nah Bapak sendiri mengharapkan peluang keberhasilannya itu seperti apa? Ya tentunya dengan yang sudah saya rencanakan tadi Pak, membuat slide presentasi dengan media online, harapan keberhasilan tentunya minimal saya lebih percaya diri dari sebelum-sebelumnya. Artinya ada peningkatan rasa percaya diri Iya. Bapak ketika Bapak berbicara di depan umum. Luar biasa Pak Agung. Nah sebagai bentuk komitmen Bapak agar peluang besar tadi itu bisa tercapai, komitmen seperti apa yang Bapak lakukan? Baik Pak, jadi karena mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mengadakan sosialisasi, diberi tugas oleh kepala sekolah. Iya. Ini jadi ajang sarana untuk saya untuk memperbaiki hal itu. Saya akan mencoba membuat slide presentasi yang maksimal. Jadi nanti pas presentasi saya bisa tampil lebih baik dari sebelumnya. Artinya bentuk komitmen Bapak langsung melakukan aksi nyata. Iya. Kebetulan dapat tugas dari Iya. atasan Bapak sendiri. Luar biasa sekali Pak Agung. Jadi harapan kita permasalahan ini bisa Bapak selesaikan dari potensi Bapak sendiri. Iya. Nah dari proses coaching ini sendiri, perasaan Pak Agung gimana? Perasaan saya sangat luar biasa Pak, senang. Ternyata saya punya potensi juga untuk iya, menemukan betul. solusi dari permasalahan saya tadi. Jadi saya sekarang sudah merasa lebih tenang, lebih lega, dan saya akan coba besok mempraktekannya. Oke baik. Nah percakapan kita hari ini cukup kita sampaikan di sini dulu. Sebagai tindak lanjut dari percakapan kita, proses coaching kita hari ini, tentu kita akan membicarakan dalam kesempatan yang lain Pak ya. Iya, betul. Saya selaku coach akan memantau bagaimana tindak lanjut dari strategi yang sudah Pak Agung sendiri buat. Nanti kita akan rencanakan lagi pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Bapak ada kesempatan supaya kita bisa melihat nih apa kekurangan yang dari strategi yang Bapak terapkan. Mudah-mudahan tidak ada kekurangan. Rasa percaya diri Bapak bisa kembali 100% tentunya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kita pada siang hari ini cukup sampai di sini dulu Pak Agung ya. Kita Ya, bisa terima beraktivitas kasih, Pak kembali Sapar, seperti ya. biasa. Terima kasih Pak Agung. Kami juga terima kasih Pak Sapar sudah mau membantu kan. Oke, baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sapar. Waalaikumsalam Pak Isnadi. Senang hati bisa bertemu Bapak di pasca observasi ini kembali. Iya Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Isnadi. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah baik Pak. Mudah-mudahan kita dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Iya, amin. Sebelum penutupan ya Pak Sapar, ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan kepada Bapak nih. Oke, baik Ya, Pak. Oke. Apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Oke, yang saya lakukan selama proses coaching tentu sesuai dengan pra observasi Pak ya. Saya melakukan coaching dengan memanfaatkan kompetensi coaching yang sudah saya miliki. Kemudian saya atur dengan alur Tirta, di mana saya mulai dengan menanyakan tujuan daripada coaching itu sendiri, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian saya juga menanyakan rencana
aksi yang bisa coach lakukan terhadap permasalahannya, sampai menanyakan bentuk komitmen atau tanggung jawab coach terhadap strategi yang sudah diutarakan pada saat proses coaching. Oke, baik sekali Pak Sapar. Menurut saya sebagai observer, proses coaching Bapak tadi dengan Pak Agung itu sudah berjalan dengan lancar, ya Pak? Oke, alhamdulillah. Berjalan lancar, sesuai dengan alur. Pak Sapar sudah berusaha untuk menggali potensi yang ada pada coach Bapak. Iya, betul sekali. Sesudah itu sudah menanyakan pertanyaan berbobot, sehingga Pak Agung sebagai coach bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, ya Pak ya. Iya, betul sekali, Jadi Pak, pertanyaan yang terakhir nih Pak, Oke. untuk Bapak gitu Iya. kan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan sesudah pelaksanaan coaching ini? Oke, kompetensi yang sudah saya kembangkan tentu sudah kita bicarakan di pra observasi Pak ya. Nah, mungkin untuk pertemuan atau coaching berikutnya, mungkin kompetensi bagaimana saya menahan diri untuk tidak terlalu emosional terhadap permasalahan yang coach hadapi. Bagaimana saya mengerem sehingga pada akhirnya yang menggali potensi, yang mengatur strategi itu adalah dari coach itu sendiri. Jadi potensi yang ada pada diri coach diintegrasikan dengan strategi yang akan coach itu sendiri laksanakan. Ya, berarti Pak ya tidak keluar dari alur tirta ya, Oke, Pak. benar sekali, Iya, Pak. betul sekali Pak. Jadi mudah-mudahan Pak, dengan adanya kegiatan kita seperti ini, kita untuk melakukan coaching berikutnya kita akan lebih maksimal lagi, Oke, lebih mudah-mudahan. menyenangkan lagi dan sesuai dengan kehendak kita dan harapan kita. Begitu Pak ya. Oke, benar sekali. Iya Pak. Terima kasih banyak Oke, Pak ya. Pak Isnadi, Nah, senang mudah-mudahan. bertemu sama Bapak. Oke, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Isnadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Gimana kabarnya hari ini Pak Isnadi? Alhamdulillah luar biasa, seperti apa yang Pak Agung lihat pada diri saya. Baiklah Pak Isnadi, rencananya hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya Pak? Iya Pak, benar sekali Pak. Baik Pak Is, sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama di sini saya mengingatkan kepada Bapak agar nanti pas pelaksanaan coaching Bapak tidak melupakan prinsip dalam melakukan coaching, yaitu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Selanjutnya diharapkan juga nanti Bapak sesuai dengan alur percakapan coaching, yaitu alur tirta. Mulai dari nanti Bapak menanyakan apa tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian membuat rencana aksi dan tanggung jawab. Bagaimana kira-kira Bapak sudah paham alur tersebut? Alhamdulillah sudah Pak. Baik Pak Is, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ketika nanti coaching, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari coaching? Gini Pak, pada proses coaching, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada 3 Pak, Ya. sesuai dengan alur coaching itu. Yang pertama, kompetensi kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik, berarti ada 3 kompetensi ya Pak Isnadi ya yang ingin dikembangkan. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang spesifik ingin diobservasi? Untuk yang spesifik Pak yaitu saya akan mengembangkan kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari yang 3 tadi Pak, spesifiknya adalah yaitu mendengarkan aktif. Baik, berarti Pak Isnadi berfokus nanti kepada mendengarkan aktif ya Pak Isnadi. Kemudian saya menanyakan satu lagi, apa indikator ketercapaian dari tujuan yang diinginkan oleh Pak Isnadi?
dari indikator sewaktu saya melaksanakan coaching nanti Pak, saya akan menggali potensi dari coach saya sehingga nantinya dia bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Nah itu Pak. Berarti secara garis besar nanti diharapkan coach dapat menemukan solusi bagi permasalahannya gitu ya Pak? Iya, benar sekali Pak. Baik Pak Isnadi, nanti selamat melaksanakan coaching, mudah-mudahan berjalan lancar. Nanti setelah selesai kita adakan pertemuan para coaching ya Pak Isnadi. Pasca Pak ya. Ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Isnadi. Terima Selamat kasih juga ya coaching. atas waktunya ya Pak Agung. Ya, sama-sama Pak Is. Assalamualaikum Pak Sapar. Waalaikumsalam Pak Isnadi. Pak Sapar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti Bapak lihat sehat walafiat. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Kalau dengan saya, alhamdulillah Pak Sapar sehat, baik-baik. Semoga kita ini dalam lindungan yang maha kuasa ya. Amin, amin ya robbal alamin. Pak Sapar, pada hari ini Pak Sapar ada yang mau disampaikan terhadap saya. Betul sekali Pak, saya sangat menunggu sekali pertemuan dengan Bapak. Saya ingin mengutarakan permasalahan yang saya hadapi dalam 1 bulan terakhir ini di sekolah saya. Permasalahannya adalah tentang bullying Pak. Nah, selama sebulan terakhir ini saya mendapatkan laporan beberapa kali kasus bullying terhadap siswa saya. Adapun bullying yang dilakukan itu dalam bentuk bullying verbal dengan kata-kata mengata-ngatai temannya. Kemudian juga terdapat juga beberapa kasus bullying dalam bentuk fisik. Jadi saya ingin mengutarakan itu kepada Bapak tentang kasus ini. Mudah-mudahan dari proses pertemuan kita ini saya bisa mendapatkan solusi sehingga kasus bullying di sekolah saya itu paling tidak angkanya menurun. Oh gini ya Pak ya. Jadi Pak, pertemuan kita hari ini yaitu Bapak ingin membicarakan, berbincang-bincang tentang kasus bullying yang ada di sekolah Bapak. Betul sekali. Nah gini Pak, bentuk bullying yang ada di sekolah Bapak itu bisa Bapak gambarkan kepada saya bentuknya dalam hal pembullying itu, apakah khusus untuk kelas tinggi, apakah merata dari kelas rendah juga kelas tinggi, gimana tuh? Oke, baik Pak Isnadi. Kalau dibilang itu merata atau hanya di kelas tinggi atau di kelas rendah, secara garis besar, karena memang saya mengajar di kelas 6, yang sering saya temui itu adalah kasus bullying di kelas saya sendiri Pak. Bukan berarti di kelas-kelas lain tidak terdapat beberapa kasus, hanya saja kalau di kelas-kelas lain itu mungkin siswa itu tidak melaporkan terhadap guru. Jadi ini salah satu contoh kasus yang saya hadapi waktu itu sekitar beberapa minggu yang lalu. Anak saya, siswa saya itu menangis, saya temukan pada saat memulai pelajaran. Terus saya tanya kenapa bisa menangis. Ternyata sebelum masuk kelas pada saat piket, ada kelas 5 dan kelas 6. Kelas 6 ini adalah siswa saya sendiri. Mereka terjadi perkelahian adu mulut menghina orang tua masing-masing. Jadi karena si anak perempuan ini tadi yang bernama Marta ini merasa orang tuanya dihina, akhirnya apa? Dia menangis. Akibat dia menangis dan kesal, lalu dia mengambil batu melempar teman laki-laki dari kelas 5 ini karena telah menghina keluarganya. Dan ini baru saya ketahui setelah masuk kelas, teman-temannya melapor kepada saya. Kemudian selang beberapa hari setelah itu terjadi lagi kasus yang sama. Itu kelas saya juga dengan kelas 5 juga masih yang terjadi, saling menghina orang tua lagi, bahkan sampai menyangkut hal-hal yang berbau sifatnya pribadi Pak. Jadi saya presentasikan memang dari hari ke hari itu ada saja kasus bullying, tapi ada yang kasusnya itu agak berat, ada yang kasusnya ringan seperti itu, tapi tetap ada, baik secara verbal maupun secara fisik. Kalau fisik biasanya menendang, biasanya seperti itu. Ah ya Pak ya. Sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan hari ini, saya amati bahwa bullying atau kasus bullying yang ada di sekolah Bapak ini nampaknya setiap hari ada peningkatan. Iya, selang beberapa hari Pak. Selang beberapa hari. Gini, sesuai kasus bullying yang ada di sekolah Bapak itu
apakah Bapak punya harapan-harapan supaya kasus yang terjadi itu menurun gitu? Kalau diartikan seperti ini, Pak, bahwa di sekolah Bapak tidak terjadi lagi pembulinya terhadap apakah itu adik kelas, kakak kelas gitu, Pak. Berarti kasus bullying itu tidak nampak lagi kasus-kasus seperti itu. Dalam artian dalam kasus normal gitu, berarti dalam angka 10. Kalau boleh ya Pak ya, kalau boleh gitu. Sekarang ini kasus yang ada di sekolah Bapak itu kalau kita angkakan berapa kira-kira, Pak? Oke Pak Is, terima kasih. Kalau dibuat angka untuk kasus bullying sendiri, saya tidak bisa memastikan ada di angka berapa. Yang jelas saya melihat progres kasusnya Pak. Dari selang beberapa hari setelah kasus pertama misalkan setelah diselesaikan, maka muncul lagi kasus berikutnya gitu. Kemudian selang beberapa hari muncul lagi kasus berikutnya yang sebenarnya kasusnya itu tidak jauh berbeda. Intinya hanya saling menghina keluarga masing-masing. Nah, nanti berimbas pada pemukulan, berimbas pada pencubitan seperti itu. Alhasil, anak yang nanti menjadi korban itu dia tidak mampu, tidak berani bercerita. Yang baru-baru ini terjadi, Pak, adalah kasus di mana itu terjadi di kelas 5, yaitu ada siswa kami itu yang orang tuanya datang ke sekolah melapor karena anaknya telah dipukuli karena tidak mau memberikan contekan terhadap temannya. Nah, ini saya rasa suatu kasus yang sangat berat. Anak ini tidak mampu bercerita kepada guru tapi bercerita kepada orang tua, dan baiknya orang tuanya datang ke sekolah melapor untuk mencari akar permasalahan dari kasus tersebut, Pak. Jadi kalau ibarat kata dibuat di angka berapa, saya tidak bisa memastikan di angka berapa. Yang jelas progresnya semakin hari semakin ada banyak kasus yang muncul. Nah, tentu dari kegiatan pertemuan kita ini saya berharap kasus-kasus yang seperti itu tidak ada lagi di sekolah saya, paling tidak berkurang, Pak. Oke. Dari kasus yang ada, apakah Bapak di sekolah gitu bersama teman-teman sudah punya solusi untuk menanggulangi kasus pembulian tersebut? Kalau dikatakan saya dan rekan sejawat punya solusi, ada peluang di sekolah kami itu yang bisa saya manfaatkan sebenarnya, Pak. Karena apa? Di lingkungan sekolah saya itu boleh dikatakan aparat desa setempatnya itu termasuk proaktif terhadap kegiatan sekolah. Jadi peluang ini saya rasa bisa saya manfaatkan karena belajar dari kasus sebelumnya, tapi bukan kasus bullying, Pak ya. Ada pernah terjadi kasus pengerusakan sarana dan prasarana di sekolah kami. Kami memanfaatkan aparat desa setempat untuk berkolaborasi, melibatkan Babin Kaptisnas terhadap permasalahan tersebut. Dan alhamdulillah kasus tersebut bisa kami selesaikan, tidak terjadi lagi di sekolah kami. Nah, peluang yang sudah ada ini mau saya manfaatkan bersama rekan sejawat. Jadi kami itu berencana akan mengundang psikolog tentang dampak buruk terhadap kasus bullying ini. Nah, dari strategi tersebut saya bersama rekan sejawat merasa dengan adanya sosialisasi tersebut paling tidak kita mengedukasi anak dan orang tua agar bullying ini dampaknya itu buruk. Jadi kalau orang tua anak sudah mengetahui ilmu tentang bullying itu, saya berharap kasusnya akan menurun. Oh gitu Pak ya. Berarti dari saya dengar dari cerita Bapak ini, Bapak sudah punya solusi, itu akan mendatangkan pihak yang berwajib juga. Oke, betul sekali, gini, Pak. betul Pak ya. Rencana Bapak kapan itu mau diapakan realisasinya? Saya berencana melaksanakan kegiatan tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 bulan ke depan, karena hambatan yang saya hadapi itu yang pertama adalah masalah keuangan. Tentu untuk mengundang narasumber dari psikolog tentu kita membutuhkan biaya yang besar, sementara dari anggaran sekolah sekali tidak menganggarkan alokasi dana untuk itu. Jadi saya akan berkoordinasi lagi dengan atasan, dengan rekan sejawat, bagaimana strategi lain yang artinya tidak membutuhkan biaya. Nah, kami sudah berrapat dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Kami mengundang orang tua murid nantinya, Pak. Dalam waktu dekat ini kami akan mengundang orang tua murid
bagaimana cara menggalang dana untuk mendatangkan psikolog dan bagian kreativitas ke sekolah. Harapan saya itu bisa terrealisasi dalam waktu 1 bulan ke depan. Iya Pak ya. Jadi solusinya dari Bapak tadi, Bapak berkolaborasi juga dengan orang tua, Ya, berarti aktivitas dan pihak yang berwajib. Jadi nantinya mudah-mudahan kasus bullying yang ada di sekolah Bapak menurun gitu ya Pak ya. Oke. Jadi Benar Pak, sekali, Pak. saya rasa percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi Pak, saya ingin Pak ya, Bapak selesai melaksanakan ini, cerita-cerita hangat dari Bapak Pak Sapar gitu. Oke, Bagaimana siap. bagaimana kelanjutannya dari Bapak sudah mendatangkan pihak berwajib gitu kan, mendatangkan psikolog gitu. Nanti bagaimana di sekolah Bapak? Nanti saya tunggu ya Pak ya. Oke, siap Pak. Ya, Terima saya kasih, tunggu Pak Is. ceritanya Oke. dari Bapak. Saya akan melaporkan lagi nanti tindak lanjut dari strategi yang sudah saya rencanakan. Iya Pak, mungkin kita tutup ya Pak ya. Oke, terima Mudah-mudahan kasih Pak Is. Iya, assalamualaikum Pak Sapar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Isnadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung. Beberapa waktu yang lalu Bapak sudah melaksanakan coaching dengan Coach, betul ya Pak? Betul sekali Pak Agung. Baik, gimana Pak perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah baik sekali, senang, bahagia gitu. Artinya tadi proses coachingnya berjalan lancar ya Pak? Alhamdulillah. Baik Pak Isnadi, alhamdulillah ternyata Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Iya. Sebelum diakhiri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak atau saya tanyakan. Iya. Saya mau bertanya kepada Bapak, tadi selama proses coaching, apa yang sudah Bapak lakukan? Gini. Terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Selama proses coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu Pak. Baik, berarti memang alurnya itu sudah Bapak laksanakan secara berurut dan tidak ada yang terlewati ya Pak. Baik, Alhamdulillah sudah Pak. luar biasa. Baik Pak, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan tadi Bapak ketika melakukan coaching ya Pak. Iya. Jadi tadi ketika melakukan coaching, Bapak sudah mendengarkan secara aktif dengan baik ya Pak. Iya. Kemudian Bapak juga sudah memberi respon positif kepada coach, seperti memberikan anggukan. Iya. Matanya pun fokus kepada coach, itu hal yang luar biasa Pak. Iya. Kemudian saya lihat juga coach secara terbuka mampu menyampaikan apa sebetulnya permasalahannya. Iya. Kemudian Pak Isnadi juga sudah mampu menggali apa permasalahannya dan mampu mendorong coach untuk menemukan solusi dari permasalahan coach tersebut. Iya Pak. Artinya pertanyaan yang sudah Bapak ajukan ini sudah cukup untuk menggali potensi dalam diri coach itu sendiri ya Pak. Iya Pak. Bahkan tadi Pak Isnadi sudah mendorong coach untuk menemukan solusi, bahkan bukan satu solusi yang ditemukan tapi Iya. 2 ya Pak. Itu. Nah, baik, itu merupakan hal yang luar biasa. Artinya Bapak sudah mampu menjalankan coaching ini dengan sangat baik. Iya. Jadi mungkin ke depan apakah ada hal-hal yang perlu Bapak kembangkan ke depannya? Gini Pak. Dengan melakukan coaching hari ini, saya akan tetap berusaha dengan semaksimal mungkin mempelajari alur tirta Pak, supaya nanti proses coaching berikutnya akan berjalan lebih baik lagi daripada hari ini. Amin. Itu harapan saya. Jadi alur tirta tetap saya mantapkan dalam diri saya. Mungkin itu Pak. Baik Pak, alhamdulillah, terima kasih. Apa yang menjadi harapan Bapak mudah-mudahan tercapai. Dan memang jangan bosan-bosan kita untuk terus berlatih dan mengasah diri. Mudah-mudahan pada coaching-coaching berikutnya itu bisa berjalan lebih baik daripada hari ini ya Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Isnadi. Terima Selamat kasih sukses. juga atas kesempatannya ya Pak. Ya, Pak Isnadi. Amin.